Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Realme 7i, Realme 7i. Ini adalah versi lightnya, versi ringannya dari Realme 7. Tapi walaupun versi ringannya, ternyata fitur dan performa yang ditawarin tuh nggak bener-bener ringan loh sob. Tapi lumayan mantep. Pertama nih ya, dari segi desain. Yang biasanya kalau Realme itu garis-garis desainnya tuh mirip-mirip, tapi kalau ini tampil beda. Emang sih bodinya masih pakai bahan polikarbonat, tapi kamu bisa lihat sendiri kalau garis desainnya ini udah kelihatan beda dibandingin sama Realme 3, Realme 5, ataupun Realme 6 series. Bodinya ini dibikin seakan dari bahan kaca, dan kalau kamu lihat polanya tuh dibikin berbeda ya secara diagonal. Di bagian bawah gayanya frosted glossy, lebih mantul cahaya, sementara bagian atasnya itu cenderung lebih gelap aja. Yang saya punya ini warna hijau aurora. Di bagian bezel kameranya juga terlihat lebih trendy, dan tepian bodinya ini udah melengkung 3D nyambung sama frame yang membulat. Untuk framenya sendiri pakai bahan polikarbonat dengan warna senada sama body. Dimana frame di bagian bawah untuk potongan port audio, lubang mic, port USB-C, dan grill speaker itu udah halus potongannya, nggak berasa tajam di kulit. Sementara tampak depan ya kelihatan tampil lebih kekinian dan lebih gaya dengan menggunakan layar bergaya punch hole. Ya walaupun bezel layarnya masih cukup lebar ya. Untuk slot kartu posisinya ada di kanan dan udah bisa baca semua kartu 4G, udah bisa VoLTE dan juga udah triple slot untuk dual nano SIM dan micro SD. Ya walaupun sayangnya di sini belum ada seal karet untuk pencegah cairan masuk. Sementara kalau tombol power dan tombol volume ada di sisi kanan HP, polos tanpa tekstur, dan posisinya sih agak ke tengah. Jadinya kalau kita main game, kecil kemungkinan terjadi kecelakaan nggak sengaja kepencet. Secara keseluruhan sob, untuk desain dan build quality sih ini udah kelihatan keren ya, dan juga udah nyaman dan solid banget di genggaman. Nah sementara untuk bagian layar punch hole-nya ini, Redmi 7i ini punya ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi HD Plus atau 720p, dan kualitas visual yang ditampilin udah jernih dan bening walaupun dilihat dari berbagai sisi. Mau dilihat di kondisi luar ruangan juga masih tetap nyaman. Kenapa sob? Masih cuma HD doang? Gini sob, walaupun HD Plus tapi layarnya ini rasionya 20:9, dimana layarnya lebih memanjang. Jadi selain detailnya tetap tinggi, lebih berasa sinematik buat nonton video. Dan layarnya ini juga udah kelas gaming karena udah 90Hz refresh rate. Touch responnya juga tinggi banget dan udah support 10 sentuhan. Jadi nggak cuma layar HD biasa ya. Sementara untuk suaranya, Realme 7i ini masih ngandelin satu speaker mono di sisi bawah HP yang suaranya cukup powerful. Cukup kenceng, tapi nggak cempreng kalau disetel di volume maksimal. Buat kamu yang suka dengerin musik ataupun nonton pakai earphone, ada juga fitur yang namanya Real Sound Technology yang bikin kualitas suara dari earphone kamu jadi makin enak dan jadi makin asik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai handphonenya, ada baiknya kita tahu dulu apa aja sih isi dari kotak penjualannya ini. Ya, seperti biasa Realme ya, kotaknya polos kuning aja. Dan di dalamnya kita bisa dapetin softcase yang warnanya bening tapi agak gelap. Terus juga ada buku panduan dan kartu garansi. Ada SIM card ejector juga yang bentuknya standar ya, kayak gini. Kemudian ada smartphone dari Realme 7i-nya yang udah dipasangin protektif film di bagian layarnya. Ada juga kabel USB-C warna putih dengan panjang yang standar ya. Dan terakhir nih, sebuah charger adapter dengan output maksimal di 18 watt. Nah, kalau untuk softcase bawaannya kalau dipakai kayak gini sob, ketat dan presisi banget. Sampai-sampai untuk melepas dan masangnya ini butuh usaha yang lebih. Perlindungan di bagian depannya sih udah cukup aman ya kalau menurut saya, karena tepiannya lebih tinggi dari layar. Sementara kalau di bagian belakang, untuk lid deket area kamera masih cukup melindungi sih, karena sedikit lebih tinggi sekitar setengah mili dari permukaan bezel layar. Nah di bagian performanya, Realme 7i ini dibekali chipset mid-range terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 662. Yang saya punya ini pakai 8GB RAM dan 128GB ROM, dimana kalau kata Antutu sih skornya mencapai 180 ribuan lebih. Ya selama saya pakai sih nggak pernah ada kendala ya, performanya smooth lancar, walaupun udah buka aplikasi banyak di latar atau di background. Sementara untuk main game, ya menurut saya sih HP ini udah enak ya, karena selain layarnya ini udah 90Hz. Kalau buat main game sekelas Mobile Legends, ya untuk saat ini sih belum support mode high frame rate ya.
Tapi ini udah bisa buka game mentok di settingan grafis high. Dan pada saat main dengan settingan grafis rata kanan maksimal semua, kalau saya bilang sih ini udah cukup lancar dan nyaman. Udah bisa banget push rank lah kalau pakai Realme 7i ini. Ya asalkan kita punya skill dan internetnya stabil. Sementara kalau HP ini buat game COD mobile, udah bisa mainin game dengan settingan grafis mulai dari low max, medium max, high max, sampai very high. Tapi kalau saya sih suka mainnya di settingan grafis high max ya. Dan kalau main di settingan high max kayak gini sob, kualitas grafisnya udah detail dan performanya juga udah cukup lancar dan smooth. Nyaris nggak ada drop frame selama lagi main game. Yang penting perhatiin aja koneksi internetnya. Kalau internetnya bagus, ya pengalaman mainnya juga pasti mulus. Sementara kalau buat game berat sekelas PUBG Mobile, untuk saat ini masih bisa main game dengan settingan grafis smooth high sampai balance medium aja. Harusnya sih settingan grafisnya bisa lebih tinggi ya, kalau ngelihat performa chipset dan GPU-nya yang menurut saya sih udah cukup banget. Dan kalau main pakai settingan grafis smooth high sih, pastinya nggak ada masalah. Kayak yang kamu lihat di layar nih, lancar jaya tanpa kendala. Udah asik lah nih HP dipakai buat mabar. Ya intinya sih di bagian performa Realme 7i ini tuh udah bisa banget diandelin buat main game. Mau main game yang ringan ayo, mau main game yang berat juga siap. Tinggal sesuaiin aja settingan grafisnya. Nah untuk mastiin smartphone ini bisa nemenin kamu seharian, Realme 7i ini udah dibekali baterai yang kapasitasnya udah gede, udah 5000 mAh. Dan ditambah kombinasi chipset kenceng tapi awet baterai, terus layar juga masih HD+, dan ditambah manajemen daya yang cukup bagus, HP ini selalu bisa bertahan hidup tanpa charger, rata-rata selalu lebih dari 2 hari kalau untuk penggunaan normal, ala Bang Tekno. Ya seringnya sih ini di hari ketiga baru minta diisi daya. Dan untuk proses pengisian dayanya sendiri, Realme 7i ini udah support pengisian cepat 18 watt. Ya tapi nggak cepet-cepet amat, masih butuh waktu hampir 3 jam untuk ngisi baterai dari kritis sampai penuh. Dan kalau ngomongin sensor, Realme 7i ini juga udah cukup lengkap sob. Ya walaupun bagian NFC belum ada ya, jadi HP ini belum bisa ngecek isi saldo kartu e-money. Tapi sensor-sensor standar smartphone ada semua. Sensor magnetik ada, dan kalau buat kompas juga udah cukup akurat nunjuk arahnya. Sensor gyroscope juga ada dan performanya juga udah cukup asik buat diajak main game. Sementara untuk kinerja sensor GPS-nya, pokoknya saya bilang HP ini udah bisa deh dijadiin buat pemandu jalan. Karena untuk deteksi lokasi dan kunci lokasinya tuh juga udah cepet dan akurat banget. Realme 7i ini juga masih nyediain sensor sidik jari yang punya lokasi di bodi belakang. Mudah dikenali tanpa harus dilihat karena beda tekstur dan lebih rendah dari permukaan bodi. Posisinya juga gampang dijangkau dan performanya juga cepet banget. Ngenalin sidik jari kita dan buka kunci. Nyaris nggak ada jeda. Mantap jaya. Kalau mau buka kunci pakai pengenalan wajah juga udah juara sob. Kalau dikunci CH cukup, cepet banget kenalin muka dan kunci langsung kebuka. Kalau diperhatiin baik-baik di pinggiran kamera depannya ada animasi muter gitu sih pada saat kunci kebuka pakai pengenalan wajah. Dan kita juga bisa nih, cukup angkat aja HP kayak gini untuk buka kunci. Ya, yang penting wajah kita kelihatan sama kamera depan. Asik kan? Realme 7i ini juga udah pakai Realme UI versi 1.0 yang udah berbasis Android 10. Jadi HP ini tentu aja udah bisa mode gelap atau dark mode, di mana latar jadi gelap dan tulisan jadi putih. Baik tampilan di sistem ataupun tampilan di aplikasi-aplikasi populer kayak Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Jadi mata lebih nyaman ya, mandang layar. Ada juga fitur Smart Sidebar yang bikin kita pindah-pindah aplikasi yang sering kita buka lebih cepat dan lebih nyaman. Bisa juga nih, screen recording dengan gampang tanpa perlu aplikasi pihak ketiga. Terus juga ada Theme Store untuk kamu bisa ganti-ganti tema HP supaya tampil beda. Kalau mau ganti-ganti font tulisan juga bisa. Atau cuma mau pilih-pilih wallpaper keren juga boleh aja. Bebas pilih gaya yang kamu suka. Ada juga fitur game space yang di dalamnya termasuk juga fitur game assistant. Jadi kamu bisa nih main game tanpa terganggu notifikasi. Bisa juga ngeblok panggilan masuk selama main. Dan performa smartphone difokusin untuk ngejalanin game. Jadi main gamenya jauh lebih smooth. Terus juga ada fitur app cloner untuk ngegandain aplikasi chatting dan sosial media di HP ini. Jadi kita bisa nih login dan aktifin 2 akun secara bersamaan. Jadi kamu bisa aktifin 3 nomor WhatsApp sekaligus di dalam satu HP. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan WhatsApp bisnis. Sayang aja ya, belum bisa ngegandain uang. Ada juga fitur dual mode di mana kita bisa dengerin musik pakai earphone kabel dan juga earphone Bluetooth secara bersamaan. Cocok banget nih buat kamu yang nggak suka pakai earphone sebelah doang. Tapi kamu masih mau berbagi suara, berbagi ceria.
Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas karena emang nggak saya pakai. Lagian juga ini video durasinya udah panjang. Oke, sekarang kita bahas ke bagian kameranya. Realme 7i ini punya kamera selfie 16 megapiksel dengan bukan lensa f2.1. Nggak ada LED flash ya, tapi ada fitur screen flash untuk selfie-selfie di kondisi gelap. Dan hasil foto-foto selfie-nya sih menurut saya udah cakep sob. Kualitasnya detail dan tajam dengan tone warna yang cukup natural menurut saya. Pokoknya udah bisa banget lah pamer muka ganteng di sosial media. Nah, untuk kamera belakangnya, Realme 7i ini punya 64 megapiksel AI quad kamera. Bahasanya marketing banget ya. Dimana konfigurasi kameranya secara berurutan dari atas ke bawah kayak gini sob. Paling atas adalah kamera ultrawide 8 megapiksel. Kemudian di bawahnya kamera utama 64 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Ada 2 megapiksel kamera ultra makro dan juga 2 megapiksel depth kamera untuk efek bokeh yang lebih rapi. Nah, kalau untuk UI kameranya kayak gini nih sob. Nah, di sebelah kiri jendela bidik kita bisa temuin ada pengaturan LED flash. Terus juga ada pengaturan HDR. Ada juga pengaturan AI dazzle color untuk membuat warna foto jadi lebih menarik. Terus juga ada pengaturan filter-filter. Nah, di sini ada garis 3 yang kalau kita tap akan muncul pengaturan frame layar. Rasio foto di mana bisa 16:9, 4:3, 1:1, dan 20:9. Terus juga ada pengaturan timer mulai dari 3 detik sampai 10 detik. Terus juga ada menu ke kamera setting. Sementara di tengah jendela bidik ada 1x, yang artinya ini 1 kali digital zoom. Terus ada 2x untuk 2 kali digital zoom dan 5x untuk 5 kali digital zoom. Dan bisa juga pindah ke kamera sudut lebar. Nah, di sini juga ada nih untuk mengatur AI beautification. Dari 0% sampai 100%. Terus di bagian kanan jendela bidik kita bisa temuin ya mode-mode kamera mulai dari mode netscape, terus perekaman video, dimana perekaman videonya ini udah ada stabilisasi ya, namanya ultra steady. Dan ultra steady-nya ini ada 2, ada ultra steady dan ultra steady max. Jadi di sini kalau pakai max ini tuh jadi makin stabil gitu. Terus juga ada pengambilan foto yang pasti paling sering kita pakai nih ya. Ada juga mode potret untuk foto dengan blur latar. Ada juga fitur 64 megapiksel ya, mode 64 megapiksel kamera. Terus ada more, kita buat mengakses mode ultra makro kamera. Terus ada Google Lens, ada mode expert atau mode pro, di mana mode pro-nya ini cukup lengkap ya. Ada ISO yang bisa sampai berapa nih ISO-nya nih? Sampai 6400 ISO-nya. Terus ada shutter speed. Shutter speed-nya ini sampai 32 detik. Terus ada white balance, ada mode manual fokus dan pengaturan EV. Nah, terus di mode more juga kita bisa temuin ada mode panorama, text scanner, mode slow-mo, mode time-lapse, dan yang menarik adalah mode movie, di mana di mode movie ini sama kayak mode pro tadi, tapi ini untuk perekaman video. Kita bisa ngatur ISO-nya, kita bisa ngatur shutter speed-nya, kita bisa ngatur white balance, dan mode fokusnya juga bisa kita atur. Terus juga kita bisa pindah nih ya untuk mode movie ini pakai kamera utama ataupun pakai kamera sudut lebar. Menarik ya fitur ini. Ini buat perekaman video profesional sob. Keren. Untuk jepretan kamera makronya sih udah bagus ya hasilnya. Yang penting fokusnya pas dan ambil fotonya di kondisi yang cukup cahaya. Pasti cakep hasilnya. Kalau untuk foto-foto kamera sudut lebar juga udah asik. Distorsi lensa udah cukup keredam dan HDR-nya bisa banget bikin foto langit jadi kelihatan wah. Dan kalau untuk foto-foto autonya juga ini udah detail banget ya sob. Cakep banget warnanya. Asli kalau mau pamer di sosial media udah nggak perlu lagi edit-edit atau filter-filter. Kalau saya sih suka ya sama kualitas foto-foto kamera utamanya. Sementara kalau mau foto di malam hari juga hasilnya udah nggak kayak film horor, udah cakep dan detail. Terus juga noise-nya udah nyaris nggak kelihatan. Lumayan bagus kan sob hasil foto-fotonya. Nah, kalau untuk perekaman video, HP ini juga udah lumayan banget bisa diandalin. Ya, walaupun belum bisa ngerekam 4K, tapi untuk kamera depan dan kamera belakangnya udah cukup stabil, sob. Nah, ini hasil rekaman video menggunakan kamera depannya. Dipegang aja pakai tangan ya, nggak pakai stabilizer sama sekali. Dan kamu bisa lihat, kamu bisa dengar suaranya kayak gimana, stabilnya kayak gimana. Ini baru kamera depan, sob. Kita cobain kamera belakangnya kayak gimana. Nih hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Ini fitur ultra steady-nya udah diaktifin dan ini saya pegang doang dan
jalannya agak cepet sob. Kamu bisa lihat ya, udah cukup stabil. Nah, kalau fitur ultra steady terus max-nya diaktifin kayak gimana? Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia hasil rekaman video menggunakan ultra steady aktif dan max-nya juga diaktifin. Yang jalan ini tuh kamera sudut lebar sob. Karena kalau kamera sudut lebar itu tanpa ada stabilisasi pun kelihatan kayak seakan-akan stabil ya. Ini tambah steady ditambah max, jadinya tambah stabil sob. Keren. Nah, kalau video kondisi malamnya gini sob, masih lumayan stabil sih walaupun udah mulai ziter-ziter ya. Tapi segini udah lumayan oke sih. Ya, secara keseluruhan kesimpulannya ya, dengan harga 3 juta lebih dikit pada saat video ini dibuat, Realme 7i ini sih menurut saya sih udah oke banget. Karena layarnya udah gaming, terus baterainya manteng, kameranya juga bening, dan performanya juga lumayan kenceng. Kalau menurut kamu Realme 7i ini gimana sob? Coba deh komentar. Dan Bang Tanda pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sedikit jari.